Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya Narisa Padilla dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fasciola hepatica atau disebut dengan cacing hati. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu dengan Fasciola hepatica? Fasciola hepatica yaitu anggota kelas dari Thermoda atau Platyhelminthes yang biasanya mempengaruhi penyakit fasciolisis yang disebabkan oleh cacing tersebut melalui siklus ternak atau melalui siklus siput. Biasanya berada di musim yang iklim sedang. Yuk kita langsung bahas lebih dalam tentang siklus ini. Sudah jelaskan di slide sebelumnya. Jadi Fasciola hepatica disebabkan oleh cacing hati ya. Cacing hati tersebut yang berkembang biak di hati. Contohnya yaitu di hati sapi atau di hati domba. Kita lanjut langsung saja ya ke siklus daur hidup Fasciola hepatica. Langsung saja saya tampilkan ini siklus hidup Fasciola hepatica. Baik, kita lanjut langsung saja ya ke siklus daur hidup Fasciola hepatica. Langsung saja saya tampilkan ini siklus hidup Fasciola hepatica. Nah, ini adalah gambar siklus hidup Fasciola hepatica. Seperti cacing lainnya, cacing hati juga bersifat hemoprofit. Ia dapat membuahi dirinya sendiri untuk berkembang biak tanpa membutuhkan pasangannya. Dalam sesekali pembuahan, cacing hati dapat menghasilkan telur yang ini nih dari si sapi, menghasilkan telur dengan jumlah yang fantastik banyak. Nah ini ya, yang fantastik banyak nih, yaitu sekitar kurang lebih, ambil kata ini 1000 butir telur ya yang dia hasilkan itu. Nah dari sini dia menuju ini nih, telur-telur ini kan ya, telur-telur ini akan bercampur dengan kotoran sapi pada saat kondisi proses sedang basah ya, kotoran sapinya dia akan bersiap dan menjadi larva nih. Nah, larva cacing hati dari sini ke sini ya. Dari larva cacing ini disebut dengan Miracidium. Nah, ini ya, ini disebut dengan Miracidium. Miracidium ini akan terbawa hujan gitu ya. Contohnya melalui siklus air yang ada di sini ya, siklus air hingga sampai ke sungai. Nah, ini ya, air ini. Nah, di sungai Miracidium ini
ini akan mencari inang baru gitu ya, akan mencari inang baru, yaitu disebut dengan para moluska, terutama siput air gitu, atau keong-keongan. Nah dari sini ini keong nih, atau siput-siput seperti yang bisa kita sering jumpai ya. Ada yang tahu ini ya, siput atau keong-keong ini nih, mereka akan masuk ke dalam tubuh siput ya. Ini mereka akan masuk ke dalam tubuh siput ini. Dia mengalami perkembangbiakan dengan 3 cara, yaitu dari sini nih, 3 cara ini nih, 1, 2, 3. Nah disebut dengan Cercaria. Nah ini nih, yang ke-1 itu sporosis, yang kedua itu redia, yang ketiga Cercaria. Nah dari Cercaria ini dia bergerak lagi gitu, dia bergerak lagi seperti kecebong gitu ya. Ini seperti kecebong gitu, tahu kan kecebong ya, seperti kecebong. Dia menuju pinggir sungai gitu ya, dia menuju pinggir sungai, ke sini pinggir sungai, ke sini ya, menuju ke sini. Nah di sanalah Cercaria tertinggal gitu ya, di sanalah dia Cercaria tertinggal di sini nih. Nah ya, di sanalah Cercaria ini tertinggal dan bertransformasi membentuk kista gitu ya. Nah si kista ini disebut dengan Metacercaria ya. Si kista ini disebut dengan Metacercaria. Dari si Metacercaria ini, Cercaria ini dia terdapat di rerumputan gitu ya. Nah, terdapat di sini di rerumputan ini, yang merupakan bentuk ya di sini, yang merupakan bentuk infeksi sejati gitu, dari cacing hati ini ya, dari cacing hati. Semua mamalia, nah ini bisa dimakan oleh sapi atau bisa domba juga ya, bisa ya, kambing, domba ya. Nah rerumputan tersebut akan terinfeksi gitu ya, terinfeksi nih karena dia memakan rumput yang di sini nih ya. Nah cacing ini disebut dengan fasciolisis, atau penyakit yang terinfeksi ini disebut dengan fasciolisis ya. Nah si fasciolisis ini dapat terjadi di rerumputan tersebut tidak seolah dibersihkan terlebih dahulu gitu. Makanya dia terinfeksi. Kenapa dia terinfeksi? Karena semua mamalia yang memakan rerumputan tersebut, nah ini ya, semua mamalia yang memakan rerumputan tersebut akan terinfeksi cacing ini. Contohnya apa? Nah ini seperti gambar yang saya buat, ini sapi, bisa juga domba ya, bahkan manusia juga bisa. Karena yang memakan sapi ini akan dikategorikan infeksi cacing tersebut. Nah penyakit cacing infeksi tersebut dinamakan dengan fasciolisis ya. Fasciolisis ini dapat terjadi di rerumputan tersebut karena tidak diolah dengan dibersihkan terlebih dahulu atau sebelum dimakan oleh manusia. Jadi
jikalau kita membeli daging sapi di pasaran ya, harus bersih gitu ya, harus bersih, membersihkan daging tersebut, karena takutnya ya seperti ini yang tadi saya katakan, takutnya dia terjangkit oleh cacing tersebut gitu. Nih kembali ke sini ya, Meta Serkaria ini akan keluar gitu ya dari kista, dan dia berubah menjadi cacing hati dewasa, yaitu di sini di sapi yang tadi saya jelaskan. Di sapi ini makanya orang kalau mau makan daging sapi kalau tidak bersih atau udah terkena cacing tersebut, dia akan terinfeksi dengan penyakit yang disebut dengan fasciolisis gitu ya. Nah, cacing hati dewasa ini kemudian akan menembus dinding usus gitu ya. Nah, di sini menembus dinding usus menuju rongga perut dan diantar ke hati gitu, sebagai inang barunya. Cacing dewasa akan mereproduksi dan menghasilkan, nah ini kembali lagi ke sini ya, kalau ini menghasilkan telur-telur baru gitu, yang akan menjadi agen dalam lanjutan daur hidup Fasciola hepatica atau alias cacing hati. Nah, baik, inilah siklus hidup yang saya paparkan. Mari teman-teman, saya akan menampilkan satu video animasi tentang siklus hidup ini atau siklus cacing hati, dan bila diantara teman-teman tidak ada yang mengerti, akan mudah, insya Allah akan mudah jelas di video yang saya lampirkan ya, video animasi tentang siklus hidup cacing hati. Baik, kita bersama-sama menyaksikannya. Mari teman-teman, saya akan menampilkan satu video animasi tentang siklus hidup ini atau siklus cacing hati, dan bila diantara teman-teman tidak ada yang mengerti, akan mudah, insya Allah akan mudah jelas di video yang saya lampirkan ya, video animasi tentang siklus hidup cacing hati. Baik, kita bersama-sama menyaksikannya. Dari siklus hidup Fasciola hepatica. Terima kasih kepada dosen kami dan teman-teman yang sudah menonton video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.